Namanya pasugiannya adalah mawar hitam. Saya juga agak bingung, atau disebut orang Sunda mah mawar hideng gitu. Mawar hideng. Iya, saya juga baru dengar itu. Dan ternyata Bang, jarang orang paham mengenai hal itu. Tentang si pesugihan mawar hideng hitam ini. Yang saya tahu juga dan saya kaget ini adalah di mana pesugihan ini tidak ada tumbal. Ya inilah penunggu di sini, penjaganya di sini, rajanya di sini. Namanya Gelap Nyawang. Nah, selama perjalanan itu Bang, oh itu yang namanya makhluk itu kelihatan semua. Maksudnya? Jadi di pinggir-pinggir kita itu mereka melihat kita, muncul. Nampak gitu? Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Oke nih sob, kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu pelaku dari pesugihan nih. Mau tahu siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Abah Kopi. Selamat malam, Mas. Apa kabar nih, Bah? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah bah, baik. Terima kasih nih, Bah. Ya. Udah mau datang ke studio obrolan tengah malam ini dan Siap. mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Ya. Ini bener-bener pengalaman nih, Bah. Pengalaman real. Nyata. Melakukan sebuah pesugihan. Melakukan sebuah pesugihan yang akhirnya tidak diambil. Dan akhirnya tidak diambil. Dan pesugihan ini yang bernama Mawar Hideng. Mawar hideng. Mawar hideng ini baru pertama kali denger ini saya nih. Iya. Bah. Pada saat pertama kali juga saya baru denger ini bener apa enggak sih gitu kan. Dan ternyata pesugihan ini katanya non tumbal. Non tumbal, hanya saja tidak bisa apa yang dihasilkan diwariskan atau dinikmati oleh generasi berikutnya. Siap. Bah, ya. Mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Dan buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Abah Kopi, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Abah, sudah siap? Siap. Gaskan. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Oke, Abah, itu gimana tuh? Siap. Cerita lengkapnya seperti apa? Silakan. Oke, jadi begini, kejadiannya itu di tahun 2011. 2011? Ya, Udah lama kurang banget lebih lumayan lama ya. Nah, jadi kejadiannya pada saat saya lagi stres nih. kenapa? Kondisi perekonomian saya lagi kurang bagus. Kondisi kejiwaan saya lagi kurang baik. Akhirnya saya mencari sebuah solusi lah. Oke. Yang notabene mungkin ini dibilang agak menyimpang ya. Agak menyimpang ya negatifnya. Cuman karena saya sudah hilang akal atau kesadaran pada saat itu, akhirnya saya mencoba mencari solusi bagaimana mendapatkan kekayaan lebih cepat. Oke. Nah, oleh karena itu saya diberikan referensi beberapa orang untuk bisa datang ke satu tempat di wilayah Bogor. Sama siapa? Ada teman saya satu kantor dulunya. Direferensiin sama dia? Iya. Yang notabene dia sendiri mendapatkan referensi dari customer-nya. Yang sampai sukses luar biasa. Oke. Nah, setelah itu saya coba hadir di sana. Yang awal-awalnya saya agak takut dan ragu juga nih. Kenapa tuh? Ya karena kan ini kan udah menyalahkan akidahnya gitu. Yang harus kita posisikan kuat ya. Tapi ternyata yang namanya manusia, Bang. Kita mencari solusi bagaimana caranya.
Setelah itu saya berjalanlah menuju ke sana, saya setting waktunya, bertemulah seorang yang bernama Wangkus di situ ya. Siapa? Wangkus. Wangkus. Oh iya, Nah, Wangkus kesana itu ini naik apa tuh, Bah? kebetulan saya masih bawa kendaraan mobil ya pada saat itu ke sana, saya sendiri. Tadinya rencana sama teman saya, ternyata teman saya nggak bisa. Oh. Akhirnya saya putuskan udahlah, saya nekat sendiri. Oke. Gitu. Nah, bertemulah dengan seorang sosok tua yang bernama Wangkus ini. Orang sederhana, bersahaja, dan nyaman dalam komunikasi. Nah, saya utarakanlah keinginan saya nih, bahwa saya pengen merubah nasib. Dengan jalan yang mungkin notabene bisa lebih cepat, walaupun ekstrim. Memang sih ada saat di situ ada keraguan. Apakah saya masih bisa melanjutkan niat saya atau gimana kan gitu ya? Karena ya walaupun kondisi seperti itu keimanan masih ada sih. Jadi keraguannya masih ada lah di situ. Cuma keraguan itu akhirnya terkalahkan dengan ego dan emosi saya. Berjalanlah waktu sampai sana, saya bertemu dengan beliau, kita ngobrol dulu, mereka sambut, keluarga mereka sambut dengan baik saya, dan si Wangkus juga memberikan pengarahan-pengarahan dulu sebelum melaksanakan ritual tersebut. Oke. Nah, pada saat itu di rumah Wangkus ini seperti apa? Rumahnya sederhana aja, Bang. Jadi ada warungnya dia, mah. Nah, dia dagang ya, warung kelontong seperti biasa, tapi dia itu untuk terima tamu di belakangnya deket empang. Oh, ada tempat Ada lagi. empangnya, gitu. Iya. Nah, untuk pembicaraan khusus mengenai masalah ritual tadi, ya, pasugian tadi. Namanya pasugiannya adalah mawar hitam. Saya juga agak bingung, atau disebut orang Sunda mah mawar hidung gitu. Mawar hidung. Iya, saya juga baru dengar itu. Biasanya kan pasugian misalnya babi ngepet, Iya. atau pasugian apa namanya tuh buto ijo atau yang lain-lainnya. Nah, ini saya baru tahu. Dan ternyata, Bang, jarang orang paham mengenai hal itu. Tentang si pesugihan mawar hidung hitam ini. Yang saya tahu juga dan saya kaget ini adalah di mana pasugihan ini tidak ada tumbal. Maksudnya? Baik tumbal orang, atau hewan, atau keluarga, atau teman, kerabat, atau yang lainnya. Cukup dia akan habis harta yang kita dapat dari hasilnya nanti sesuai dengan perjalanan hidup kita. Oke. Nah, jadi habisnya itu misalnya dengan keadaan kita dapat sakit, atau kita dapat celaka, atau kita dapat apa. Nah, harta itu akan membiayai itu dan akhirnya habis, tidak bisa diwariskan. Seperti itu. Pada waktu itu saya berpikir, wah enak juga ya. Ini kondisinya nggak terlalu resiko tinggi nih. Iya. Betul kan? Nah, saya rasa juga mungkin orang akan memilih jalan itu ya. Apapun bentuknya saya cobalah. Lalu dengan syarat harus mempersiapkan salah satunya kelapa merah. Kelapa merah. Ya, kelapa kalau dikupas itu merah dalamnya. Oh, dalamnya. Harus Bukan ada maksudnya merah. kelapa yang warnanya merah. Bukan. Gitu, oke. Satu itu, lalu gula aren. Yang ketiga, dia minta hio. Apa? Hio. Yang dibakar itu loh, Bang. Lidi yang dibakar itu, yang wangi, hio itu. Oke, 3 syarat itu aja. Yang berikutnya adalah, setelah nanti berhasil, harus wajib setiap bulan kita memakan yang namanya bunga mawar. Putih. Dimakan. Tapi bunga mawarnya dengan kondisi, bunga itu ada ini, kelopaknya itu ada 5. Nyari yang 5. Wah, susah banget. Itu susah. Memang susah. Tapi nyatanya ketemu aja tuh, Bang. Ketemu aja orang-orang itu. Nah, disinilah saya coba, oke lah. Kalau kayak gitu kayaknya nggak begitu sulit menurut saya. Oke, karena ada tanggung, ya kan? Jalankanlah misi ini. Setelah itu diminta waktu untuk mempersiapkannya 1 minggu, Bang.
untuk persiapan segala sesuatunya ya, untuk ritual 1 minggu. Dan Abai pun, atau saya sebut Wangkus ini, dia itu juga meritualkan dirinya dulu sebelum meritualkan orang lain. Oke. Nah, kesepakatan terjadi, eksekusinya itu di Senin malam Selasa. Seminggu berikutnya. Oke. Setelah saya siap semuanya, saya balik lagi ke tempat Wangkus. Perjalanan kami dari tempat Wangkus ke lokasi kurang lebih makan waktu sekitar 30 sampai 35 menit lah. Tempat apa tuh? Tempat lokasi ini untuk pasugihannya. Iya. Yang bentuknya ternyata itu batu besar. Jadi 2 batu besar mengapit gitu, Bang. Nah, di tengah batu besar itu seperti kayak ada pelataran yang tidak dibuat tapi rapih adanya tuh. Maksudnya alami? Alami. Batu cadas tapi rata. Alami. Gitu. Nah, di antara 2 batu besar ini, orang bilang batu kebo, orang bilang ya. Itu ada pohon sangat besar di situ. Yang kita rangkul aja 2-3 orang nggak bisa tuh. Pohon apa? Saya nggak ngerti pohon apa. Karena saya nggak terlalu fokus nanya-nanya masalah pohon itu. Fokusnya adalah bagaimana saya ritual ini berjalan lancar dan saya bisa mendapatkan hasil kan gitu. Fokusnya gitu. Mungkin orang bilang randu atau apa ya, tapi saya bilang ini 2-3 orang saya rasa ini nggak akan cukup untuk kita bisa melingkari pohon ini. Oke, lalu terjadilah pada malam itu sebelum nyampe lokasi, ini ada pembicaraan, Bang. Wangkus ini bicara sama saya begini. Nak, kamu yakin pengen melakukan ini? Oke. Gitu. Loh, saya bingung. Kenapa, Wah? Karena saya lihat kamu punya aura yang berbeda. Bahkan kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Tiba-tiba, Bang, yang terjadi di situ adalah angin datang dan muter tuh seperti beliung gitu. Dan anehnya, kami sendiri nggak merasakan angin itu. Jadi memutari kita nih berdua, karena kita kan datangnya berdua. Di situ angin kencang, dan anehnya lagi tuh petir ada loh. Ada sambaran petir. Kayak waktu saat hujan gitu loh. Jedar, 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 jedar. Ini ada apa ya? Kok bisa? Nah, di situ pun saya berpikir, ini kenapa ya? Saya berpikir gini, apakah Tuhan tidak ridho sama saya melakukan hal ini? Atau memang petunjuk untuk tidak meneruskan perjalanan ini? Gitu. Oke. Setelah itu, si Wangkus bilang, coba renungkan lagi sebelum kita melangkah. Ini kita cuma 25 sampai 26 langkah lagi sampai. Coba renungkan lagi. Jadi Wangkus ini mengajak ke dalam kesadaran diri saya supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Oke. Cuman anehnya, Bang, di situ ada langkah-langkah besar, Bang, di situ, Bang, saya dengar. Nah, kayak macam raksasa berjalan gitu ya. Dum, dum, ada suara seperti itu. Nah, seperti suara godam. Kalau kita ada orang menggodam tiang pancang tuh, Bang, seperti itu bunyinya. Tapi ya gema dia. Dam, dam, dam gitu. Oke, disitulah rasa takut saya tiba-tiba menyerang datang ya ke diri saya nih, Bang. Antara sadar enggak, saya lanjut apa enggak. Pokoknya rasa takut yang luar biasa saya rasakan di situ. Nah, kurang lebih saya merasakan hal itu 5 sampai 6 menit ke depan ada suara itu, Bang. Rek naon gitu. Dari mana? Itu tiba-tiba ada suara menggema gitu. Selangkah itu berhenti dan tiba-tiba ada suara seperti itu. Gitu. Dia menanyakan ada apa dan kenapa. Dalam bahasa Sunda ya, Bang. Nah, Wangkus menjawab, oh, tenaon katanya. Gitu. Nah, saya tanya sama Wangkus itu siapa?
kok nggak ada wujudnya, nggak ada kedatangannya, tiba-tiba ada suara seperti itu. Suaranya besar, Bang. Suaranya sangat besar dan menggema. Dan jelas di saya itu. Nah. Lalu, Bang Angkus bilang, ya inilah penunggu di sini. Penjaganya di sini. Rajanya di sini. Namanya Gelap Nyawang. Namanya Gelap Nyawang. Setelah itu, saya utarakan gini, Bang Angkus, mohon maaf. Karena kondisinya sudah semuanya dipersiapkan. Walaupun begitu, tetap saya ada kewaswasan, ada keraguan-raguan, Bang, untuk melakukannya, melanjutkannya ritual tadi. Bagaimana kalau saya rubah, saya pengen tahu aja deh. Ya, saya pengen tahu perjalannya ritual ini bagaimana, sampai endingnya bagaimana, tapi saya tidak mau mengikuti pasugihannya. Bang Angkus menyanggupi. Baik, kalau kayak gitu, nah, diambil tuh. Saya nggak tahu tuh ada bunga mawar di situ, saya nggak tahu, Bang. Tapi warnanya merah ini. Dikasih ke saya. Kecil bunganya. Syukuran kancing, anehnya itu. Nah, suruh pegang. Selipkan di kaku kamu. Baru kita berjalan. Nah, selama perjalanan itu, Bang, oh itu yang namanya makhluk itu kelihatan semua. Maksudnya? Jadi di pinggir-pinggir kita itu mereka melihat kita, Bang. Muncul. Nampak gitu? Nampak. Mau yang katanya seperti kuntilanak, kayak pocong, kayak gendruwo aja ada beberapa itu saya lihat itu. Ada yang kurus, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ternyata gendruwo itu. Dan di sekitar saya itu memang benar-benar mereka memperhatikan kami. Saya aja jalan sambil nunduk-nunduk, Bang. Karena takut. Kondisinya itu. Nah, sampailah sambil berjalan, terus berjalan. Perasaan saya tuh jalan tuh kayak lamban sekali. Waktu tuh lamban sekali di situ. Dan kaki saya merasa berat, Bang. Melangkah itu. Cuman pesan Bang Angkus, jangan bersuara. Oke. Setelah 2 langkah mencapai lokasi, Bang, itu ada pohon roboh depan saya, Bang. Buar gitu. Kaget saya dong nih, kenapa kok bisa gini? Apa saya nggak boleh ngelangkah? Lalu Bang Angkus menoleh ke saya, udah di seberang pohon itu. Selamat ya. Anak selamat. Maksudnya berhasil gitu? Artinya selamat itu tidak jadi mengikuti pasugihan itu. Tapi pasugihan itu tetap kita mau melihatnya, Bang. Gitu. Saya nih khususnya pengen lihat. Lompatin aja, Nak. Itu tandanya katanya. Batangnya nggak besar, Bang. Ya kurang lebih sepaha lah. Nah, setelah itu saya lompatin, saya jalan terus sampai di situ. Nah, Bang Angkus mulai menyalahkan buhur. Lidi yang tadi, dia bawa buhur sendiri ya. Lalu mempersiapkan sajennya tadi itu. Setelah dia membacakan beberapa mantra atau ajian gitu, barulah di situ, Bang. Yang namanya wangi, Abang mungkin belum pernah nyium kali wanginya itu. Saya sendiri juga bingung tuh. Wanginya menyengat sekali. Wanginya menyengat sekali, seperti kalau dibilang mawar, ya hampir mirip. Tapi bukan. Wangi mawar itu ya. Setelah itu juga ada campuran kayak bunga sedap malam wanginya juga gitu. Nah, setelah lama kita mencium, lama-lama itu pudar dan berganti membau bangkai. Bau sekali bangkai di situ. Sampai saya sendiri sampai mau mual ya, Bang ya, saking nggak kuatnya. Cuma saya lihat tuh Angkus santai-santai aja gitu loh. Tetap meritualkan, membacakan. Setelah bau itu baru adalah suara ketawa perempuan seperti kuntilanak.
Itu yang ketawa nggak satu loh. Ada kurang lebih, kalau menurut saya, perkiraan saya itu ada 4 atau 5 itu. Ya. Dan yang saya lihat, mungkin penglihatan saya salah apa enggak, tapi yang saya lihat itu bertebaran Bang. Ada 2 yang bolak-balik di depan saya ini. Tapi jaraknya kurang lebih sekitar 5-6 meter. Yang saya lihat tuh. Cuma anehnya yang saya lihat itu kepalanya nggak kelihatan Bang. Hanya rambut aja. Dia jadi menoleh begitu. Berterbangan menoleh begitu. Nah, suara itu terus ketawa, sampai akhirnya Abang Gus menggebrak daripada salah satu batu itu hilang. Tiba-tiba sunyi. Nah, di situ saya makin nggak karuan rasa saya. Udah campur takut, udah mual. Dan bau itu lama-lama, bau bangkai itu lama-lama hilang. Setelah itu, Bang Gus tanya saya, sudah lihat tadi? Sudah dirasakan? Sudah. Apa yang dipikirkan? Saya bertanya, kenapa tadi wangi tiba-tiba bau? Seperti itu. Artinya, kata Bang Gus, awal dikasih semuanya baik. Tapi ujungnya kan rusak. Apapun bentuk pasugihannya, ujungnya pasti rusak. Yang dikatakan tidak pakai tumbal, mau pakai tumbal apalagi. Seperti itu. Nah, setelah selesai, ritual itu berjalan, selesai semuanya, tiba-tiba, yuk Bang Gus saya ngajak, kita balik. Nanti dulu nak, belum selesai ini katanya. Ternyata, kita belum dapat izin untuk keluar. Lalu saya bertanya, andai saya keluar atau berjalan dari sini tanpa mengikuti instruction gitu, bagaimana? Nak tidak akan keluar dari hutan ini. Anak tidak akan keluar. Dan anak akan tinggal di sini selamanya. Seperti itu. Nah, saat itulah saya merasakan tanda bersyukur ya Bang ya. Masih diberikan pengetahuan, masih diberikan kondisi yang kesadaran saya akhirnya balik kembali. Nggak lama dari situ Bang, kita lagi santai gitu ya, ngeliatin situasi sana. Itu lantai bergetar Bang. Batu itu bergetar. Bergetar hebat, kayak seperti gempa lah, gitu. Itu batu yang segede, kalau saya bilang mungkin segede mobil kan itu batu ya. Karena batu kebo sih ya. Itu pun bergetar hebat itu. Tapi yang saya anehnya, saya lihat Bang Gus ini dalam kondisi tenang aja. Nggak ada getaran di dia. Nggak goyang? Nggak goyang dia, malah di saya yang adanya. Di sekitar saya ini gempa gitu, kayak gempa. Pohon itu, wah luar biasa itu. Berputar-putar itu. Nah disitulah, saya tuh semakin bingung tuh Bang. Ada apa lagi? Apakah saya nanti akan bermasalah kah pulangnya dari sini kan? Pertanyaan seperti itu Bang. Nah setelah terjadi gempa sedemikian rupa, Bang Gus akhirnya air kelapa itu Bang ditebar sama dia Bang. Sama tangannya ditebar. Kiri, kanan, depan, belakang. Berhenti itu gempa Bang. Berhenti itu. Setelah dari selesai itu, saya masih antara bingung sama takut ya. Di situ saya cuman bisa bengong Bang. Dengan apa yang saya lihat ini kayak nyata atau tidak nyata gitu, atau halusinasi saya gitu loh. Saya berpikir ke situ. Lalu Bang Gus bilang, ayo, udah waktunya kita pulang. Tapi nak, mawar yang di kantong kamu masih ada? Oh iya, saya masih ingat. Saya lihat, nggak ada Bang mawarnya. Yang kecil? Yang kecil itu hilang di kantong saya Bang. Jatuh? Gimana mau jatuh? Orang saya duduk. Saya duduk di belakang Bang Gus, nggak ngapa-ngapain, jungkir balik aja nggak, gimana jatuhnya coba? Pas ketika gempa? Duduk diam aja. Jadi saya gempa, saya pegang itu, batu itu. Nah. Setelah itu, ada nggak? Nggak ada. Senyum itu Bang Gus. Kenapa Wak?
kok senyum? Saya curiga nih. Dia bilang, sudahlah, artinya tumbal itu tidak jadi. Jadi mawar itu bang, bagi ganti saya. Gitu. Kenapa dikantongin? Biar sebadan energi dengan saya, lalu diambil lah, diterimalah itu. Gitu bang. Di situ saya rasanya bang, mau melangkah itu tiba-tiba badan saya lemes, hampir mau pingsan saya bang. Lalu tetap saya istighfar dulu ya, minta ampun ya bang. Di situ saya nangis sejadi-jadinya. Nah, Bang Kus bilang, alhamdulillah selamat. Jadi Bang Kus sendiri ada keraguan, jangan-jangan orang ini nggak pulang, diminta sama penunggu situ. Gitu bang. Setelah itu dengan perlahan saya dipegang ya sama Bang Kus untuk menuruni bukit itu ya, perlahan. Kurang lebih kita berjalan hampir 10 menit ke depan tuh bang. Ini ada yang ngaco lagi nih bang. Abang pernah nggak lihat babi berjalan dengan 2 kaki? Babi jalan 2 kaki? Babi hutan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah ini ada bang. Saya aja mau ngeliat ini orang, ini apa? Jangan-jangan ini jin. Tapi karena saya udah terlalu lelah bang, saya nggak perhatiin itu bang. Itu ada jalan bang, bergerombol itu. 2 kaki? 2, berdiri mereka. Melintas di depan saya itu. Berjejer itu. Gak masuk akal. Nggak masuk akal memang. Tapi apa katanya? Tunggu nanti saya cerita, kata Bang Kus. Siapa dia itu? Oke. Ya. Jalan dia. Dan jalannya itu bang, sambil melihat ke arah kami bang. Melihat ke arah kami. Sambil berjalan tuh. Berombongan gitu. Mungkin kita tunggu kurang lebih 2-3 menit lah. Setelah selesai kita jalan lagi turun ke bawah. Perlahan. Sampailah di lokasi saya naruh kendaraan. Bang Kus cerita di situ. Nah, yang kamu lihat tadi, itulah orang-orang yang telah melakukan pesugihan ini. Maksudnya? Jadi pada saat mereka pada meninggal, ternyata nggak meninggal bang. Berubah menjadi itu. Oh. Babi itu. Oke. Nah, di situ tambah saya stres bang. Yang tadi menghilang tambah stres lagi saya. Jadi saya perasaan begini, apakah nanti saya jadi begitu? Kan jadi pertanyaan bang. Apakah nanti ada sesuatu yang menyelakakan saya nantinya? Itu jadi gimana ya? Sampai saya diam itu sampai pagi kali bang. Untungnya Bang Kusnya menemani saya aja itu. Saya diam aja dalam mobil tuh. Nggak ngomong, nggak bilang sepatah kata pun. Cuma merasa saya nih bang ya. Saya diam itu sebentar. Cuma Bang Kus bilang itu sampai pagi, subuh. Sedangkan menurut saya, kondisi pada saat ritual tadi sampai selesai perjalanan dan pulang lagi, makan waktu kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Gak lama dong berarti? Nggak lama bang, orang bukitnya nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi juga. Gitu. Nah saya mematung katanya di mobil itu, diem aja. Mata saya kosong, menghadap ke depan tuh. Kata dia itu berjam-jam. Dan saya merasa kok sebentar tato azan subuh. Ya, dari perkampungan yang tidak terlalu jauh di situ. Di situ saya lemes, badan saya luar biasa. Saya nggak tahu harus
mengucap apa, tapi yang terucap ada cuma satu, alhamdulillah. Itu bang. Selesai itu, saya starter dong mobil, nggak jalan bang. Mobil saya nggak ada masalah, nggak ada kendala. Baik pergi maupun baik pergi dari tempat saya ke tempat Wangkus ke tempat Pasugian itu nggak ada masalah. Pada saat starter nggak jalan, bunyinya aja nggak ada. Itu mobil. Wah ini apa lagi, saya pikir gini. Lalu Wangkus dia mengambil minyak wangi dari sakunya dia nih, dia oles sama dia. Lalu muka saya diusap bang. Nah, merem, usap. Abang tahu nggak? Yang tadi nggak ada kabut, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti kita bang. Yang masih berada dalam mobil nih. Kok kabut tebal tiba-tiba datang itu kabut. Gitu. Nah di situ saya lihat bentuk-bentuk manusia, apa ya orang bilang ya, setengah badan bang. Setengah badan. Maksudnya? Di antara kabut itu pada nongol tuh manusia setengah badan tuh. Maksudnya berbentuk apa mewujud? Berbentuknya seperti siluet, tapi dia putih. Seperti kabut. Nah itu badannya itu kalau dibilang kayak compang-camping gitu. Bajunya rusak, cuma kelihatannya siluet aja. Itu banyak tuh bermunculan. Banyak sekali. Saya pikir ini halusinasi lagi kah? Pertanyaan saya jadi ke situ terus kan bang. Wah ini, itu baru seumur hidup saya merasakan takutnya yang luar biasa bang. Tapi Wangkus bilang, tenang. Gak lama, selesai. Saya tanya, ini wah ini siapa lagi? Apa lagi nih? Ini saya selamat enggak? Perjalanan saya masih jauh nih Wak. Untuk balik ke rumah. Wangkus bilang, mereka adalah penghuni sini. Sebetulnya mereka memberi selamat. Bahwa saya nih tidak melakukan ritual untuk Pasugian itu. Artinya mengambil Pasugian tersebut. Itu bang. Akhirnya gak lama dari situ saya nyalahin mobil, nyala bang, normal gitu. Oke, setelah itu kita pulang balik sampai tempat Wangkus. Saya nggak bisa ngomong apa-apa bang, saya bisa diam aja. Tiba-tiba bang, entah dari mana itu ada benda jatuh tepat di depan saya yang sedang lagi duduk di depan rumah Wangkus. Apa? Batu bang. Batu hitam. Batunya masih ada sama saya. Sebesar ini bang. Masih ada? Masih ada. Sekarang? Masih ada. Di bawah? Kebetulan saya nggak bawa. Itu jatuh seperti bunyinya tuh seperti petasan, apa ya, petasan ya. Swing, tum. Itu depan saya itu. Gitu. Di situ saya juga bertanya lagi, nih ada apa lagi? Ini gimana saya pulang? Tapi Wangkus bilang, coba apa yang anak ngerti, bacalah. Bacaan ayat-ayat. Berdoalah. Gitu. Udah selesai semua, karena batunya sudah sampai. Oh, Wangkus ini batu apa? Bawa aja. Tujuannya adalah diberikan oleh penunggu yang di sana, rajanya di sana, supaya sebagai penangkal ternyata. Jadi kalau ada gangguan dari sana atau dari mana, insya Allah nggak kena katanya. Gitu. Nah itu bang, jadi ceritanya seperti itu. Sampai akhirnya saya kembali lagi ke rumah. Dan anehnya bang, perjalanan saya singkat loh bang. Yang tadinya saya perjalanan 1,5 jam,
Saya ini agak aneh juga saya lihat jam nih. Hmm. Saya berangkat itu habis subuh jam 5. Ya, udah rame dong orangnya. Tapi perjalanan saya tuh seakan-akan cuman 55 menit Bang sampai rumah. Dan saya lihat di jalan tuh kosong aja gitu. Saya bawa mobil juga nggak ngebut Bang. Gitu. Nah disitulah pengalaman saya merasakan sampai rumah pun saya agak sedikit bingung, masih takut Bang. Sempat saya juga akhirnya mengurung diri lah ya, kurang lebih hampir 3 hari itu. Saya nggak berani kemana-mana. Saya mesti melihat kondisi dulu. Apakah masih ada serangan-serangan lain, atau ada kiriman-kiriman lain, atau mungkin yang mengganggu saya gitu. Gitu Bang. Tapi ya setelah itu nggak ada sih Bang. Oke, Abah berarti semuanya ini gagal. Saya menyatakan tidak ingin mengambil kesempatan itu. Iya, maksudnya tidak jadi untuk mengikuti sebuah pesugihan. Tidak. Oke, nah ketika sampai rumah, sampai pekerjaan, nah gimana tuh? Saya nggak bekerja waktu itu Bang. Oh, pada saat itu nggak bekerja? Iya, kan tadi saya bilang, saya lagi kondisinya terpuruk, pekerjaan saya sudah nggak ada, usaha saya hancur. Oke. Nah, makanya saya coba cari jalan tersebut. Nah, ketika sudah sampai rumah, dari temen itu ada yang menanyakan nggak gimana? Ada teman saya yang mereferensikan bertanya, bagaimana? Saya bilang gini, kalau mau tahu ceritanya ke rumah aja deh. Lebih enak nanti ceritanya panjang lebarnya. Cuman saya bilang, kayaknya saya nggak ambil itu. Terus responnya? Bertanya dia, kenapa? Mungkin kalau yang saya cerita nanti panjang lebarnya, kamu akan ngerti bagaimana hasil akhirnya yang bahaya. Hasil akhirnya yang membuat diri kita ini kacau lah hidupnya. Udah di dunia kacau, di akhirat pun jadi kacau, lebih parah lagi gitu. Nah, saya bilang coba nanti datang aja ke rumah, saya ceritakan. Akhirnya nggak lama tuh Bang, dia datang Bang. Dia datang, dia tanya, coba ceritain dong dari awal. Ya, saya ceritakan bahwa saya bertemu dengan si Abah Wangkus ini, sampai akhirnya saya diajak ke tempat ritual, sampai saya menyatakan terjadi hal-hal gaib yang tadi yang saya alami. Saya menyatakan dan segala macam untuk mundur, tapi tetap ritual itu jalan dan ingin tahu rasanya. Jadi saya cerita seperti itu. Teman saya yang dengarnya Bang, bilang apa? Sama. Saya juga nggak ambil. Berarti maksudnya teman Abah ini juga udah pernah melakukan? Pernah ternyata, tapi dia bertiga rombongan. Jadi dia aja dari 2 orang ini yang ngambil, dia yang tidak ngikutin. Berarti temennya jadi ngambil? Nggak ambil. Yang 2 ini? Yang 2 ini temennya dia yang ngambil. Iya, temennya yang 2 ini jadi ngambil berarti? Ngambil. Dan memang sukses Bang. Pesugihan itu? Pesugihan itu, memang sukses. Mawar hidung? Mawar hidung. Suksesnya dalam arti seperti apa? Ya kaya lah Bang. Tapi kan tadi... Usahanya maju. Oke, tadi kan Abah tapi cerita tadi usaha ini tidak bisa diturunkan. Iya. Turun-temurun. Betul. Nanti usahanya itu hancur perlahan Bang. Abang sampai usia misalnya berapa? Mau menjelang abang mau ajal itu datang, itu usaha akan hancur dengan sendirinya Bang. Kembali lagi ke nol. Tapi ketika si orang yang melakukan pesugihan mawar hidung ini masih hidup, berarti anak-anaknya masih bisa menikmati? Masih menikmati, tapi diwariskan tidak bisa Bang. Saya sempat kesel juga sih sama teman saya ini. Kenapa lu nggak ambil? Kenapa lu udah situ udah melakukan kegiatan seperti itu, kenapa nggak bicara sama saya? Karena saya lihat ente nafsu benar, putus asa benar. Asal ente tahu katanya. Ente jangan ada doa. Dia bilang begitu. Supaya ente jangan. Karena pada saat saya lihat ente ini udah emosional, udah hasrat yang udah luar biasa. Pengen juga udah mati rasa lah istilahnya, udah pontang-panting istilahnya, mentok, nekatnya luar biasa. Ya makanya saya kasih.
Sebagai pengetahuan nanti ke depannya. Saya syukur-syukur. Katanya dia bilang, abang nggak ambil. Saya nggak ambil katanya gitu. Iya. Nah disitulah dia cerita bang. Sambil nangis nih. Teman saya sambil nangis ya. Dia bersyukur bahwa saya nggak ikut ke situ. Gitu. Nah setelah selesai saya cerita itu, jeda waktu 1 minggu bang, anaknya Wangkus telepon saya. Loh, ada apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, bisa datang nggak ketemu bapak? Katanya gitu. Ada apa lagi nih? Gitu kan? Tapi selama masa waktu saya di rumah, ya nggak ada apa-apa bang, nggak ada hal-hal aneh yang saya rasakan. Datanglah saya ketemu Wangkus lagi di waktu yang sudah saya ditentukan. Lalu dia menawarkan, nak mau belajar nggak? Belajar apa pak? Ya belajar jadi orang pintar. Terus katanya mau kaya. Nah, dengan pesugihan ini, saya nggak mau, saya bilang gitu kan. Bukan. Ini tidak menyalahkan akidah. Gitu. Duh, kenapa Wangkus pengen saya belajar? Ya karena saya lihat anak ini punya bakat. Dan awal saya bilang, waktu kita mau ke sana, sebelum sampai kan saya tanya. Dan saya lihat, ada cahaya aura berbeda. Gitu bang. Nah disitulah saya bilang oke lah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah taat. Taat kepada Allah. Taat kepada nabinya. Taat kepada guru. Taat kepada orang tua. Kunci itu aja. Gitu bang. Dan berarti semenjak dari situ Abah ini berarti yang mendapatkan banyak banget ilmu dari Wangkus ini ya? Alhamdulillah. Cuman gini bang, yang saya aneh nih bang ya, setelah dari ketemunya kedua kali ke Wangkus nih saya nih, itu saya bisa melihat hal-hal yang orang nggak lihat. Misalnya gini bang, ada orang mau meninggal nih. Itu terlihat bang, ada tandanya di kening. Kenapa? Seperti guratan warna oranye gitu. Oranye kemerah-merahan, atasnya merah. Awalnya saya kaget, saya ngeliat, tanda apa ya? Kok orang ada tandanya gitu apa-apa? Ternyata itu mau meninggal atau mati. Itu durasinya ketika melihat tanda seperti itu? Hah? Berapa hari atau berapa minggu? Enggak, langsung. Maksudnya besoknya atau hari ini juga? Hari itu juga, habis pulangnya langsung. Saya ketemu tetangga saya. Pas lagi ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di warung, loh, kok ada tandanya? Itu kenapa jidatnya? Saya bilang begitu. Dia bilang, nggak apa-apa. Kok ada warnanya? Ngaco, katanya gitu kan. Besoknya meninggal, bang. Saya pikir kebetulan kali ini. Tapi kan ajal nggak ada yang tahu, Bang. Betul banget. Itulah makanya saya bertanya, kok bisa saya lihat seperti ini gitu loh. Nah setelah itu, durasi kurang lebih makan jeda 2-3 hari, pokoknya selama 1 bulan tuh saya melihat orang mau meninggal gitu loh. Kelihatan gitu tanda-tanda itu. Di mana aja kadang-kadang ketemu orang nih, lagi jalan aja bang kelihatan tuh bang tandanya. Itu orang mati tuh. Gitu. Dan bener aja. Ya kalau di jalan kan saya nggak tahu ya matinya kapan dan waktunya kapan. Tapi kalau tetangga-tetangga saya kelihatan bang. Iya. Mau anak kecil kayak orang tua, orang udah dewasa gitu ya kelihatan itu bang. Mau perempuan, mau laki-laki itu kelihatan tanda itu. Dan di situ saya juga terganggu. Karena saya mau menyampaikannya kan bingung bang. Abang melihat nih teman abang mau mati atau meninggal gitu kan. Cara nyampeinnya gimana bang? Kira-kira. Lu hari ini mau mati? Nggak mungkin semudah itu dong. Oke, bener juga. Kita berarti nyumpahin orang. Gitu kan. Seperti itulah. Nah setelah itu digemblenglah saya kurang lebih makan waktu lumayan ya sampai saya kan orangnya bandel ya bang ya. Artinya bandel itu penasarannya. Jadi kalau belajar itu tanpa melihat ya nggak mau juga. Jadi harus ada pembuktian. Nah disitulah dibuktikan.
Dan sampai sekarang. Iya. Nah, berarti sampai sekarang nih Abah kalau misalnya bisa seperti itu juga bisa membantu orang-orang yang terkena Alhamdulillah. gangguan supernatural. Nah, ini saya kasih satu ilmu yang saya dapat ya. Mau boleh percaya boleh enggak, ini saya nyata. Pada saat itu ada orang sakaratul maut, Bang. Inilah yang kadang-kadang orang salah persepsi ya. Bahwa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu gampang. Tapi pada saat sakaratul maut, sulit, Bang. Sulit sekali untuk mengucap itu. Sampai akhirnya saking sulitnya mungkin, saya lihat itu busa itu keluar dari mulut, Bang, kayak spon. Busa itu keluar seperti spon. Dihapus keluar lagi, mulutnya berbusa seperti spon. Nah, di situ saya tiba-tiba melihat bentuk gaib lain. Yang notabene dia itu badannya itu kayak kaca, Bang. Transparan. Tapi matanya seperti mata singa warnanya. Orange. Bentuknya seperti kita. Sama. Pada saat orang itu mau mati, dia berdiri di kepalanya. Dia hanya melihat orang itu aja. Lalu disitulah saya dapat bisikan. Bahwa ruh dalam tubuh manusia diikat oleh 7.000 ikatan. Di setiap ikatan ada 7.000 kail. Di setiap kail ada 7.000 ikatan lagi yang saling mengikat. Kenapa roh itu sakit ditarik? Karena ikatannya sedemikian rupa. Ini tidak ada di kitab manapun, dan ini pengalaman spiritual real nyata saya, Bang. Dapat dari mana? Abah. Ada yang bisikin pada saat saya lihat saya mendoakan orang yang sakaratul maut ini, Bang. Pas mau membantu membacakan Supaya dia selesai. Ternyata apa, Bang? Nih juga salah satunya. Jangan belajar ilmu sembarangan. Jangan diisi-isi ilmu sembarangan badan kita. Nyangkut, Bang. Susah itu. Maksudnya ilmu dalam arti ilmu apa? Ilmu-ilmu yang negatif, Bang. Kadang ada orang pengen hebat, kuat, badannya anti bacok. Ilmunya spontan atau instan gitu. Kayak ilmu lompat juga. Benar. Sekarang yang utama lah belajar ilmu yang harus bersanad lah, yang jelas. Lebih aman dan tidak menyalahkan. Oke, nah kondisi. Abah, di sini aku mau nanya tentang Ya. yang tadi ilmu itu ya. Ya, Sebenarnya ilmu-ilmu kayak gitu itu ada. ada. Beneran atau enggak? Ada benar. Ilmu apa yang ditanya dulu? Kayak seperti ilmu kebal, Ada. terus ilmu maksudnya ya kayak nyawa kita tuh bertambah jadi 7. Oh, kalau itu nggak ada. Saya nggak percaya itu. Dan tidak pernah saya ketemuin itu. Yang dia nggak pernah mati-mati. Oh, itu rawa rontek namanya. Iya. Nah, itu ada, tapi perjanjiannya itu lebih dahsyat lagi. Berbeda ya. Berbeda itu. Tapi Bang. kalau di zaman sekarang yang mengaku masih mempunyai ilmu seperti itu. Orang punya ilmu rawa rontek tidak akan mengaku, Bang. Dan orang yang memiliki ilmu kebal pun juga tidak ada yang mengaku atau ada yang Aslinya tidak, dia diam aja. Karena gini, Bang. Kalau dalam ilmuwan Islam ya, atau hikmah ya, kebal itu artinya pada saat urgent Allah turunkan pertolongan. Bukan untuk jadi atraksi. Walaupun ada beberapa anak murid saya nih yang belajar sama saya ini jadiin atraksi sama dia, dites. Kan ada orang nih saya cas gitu ya. Artinya saya doakan supaya dia ini karena dia pulangnya malam, tiap hari pulang kerjanya malam. Nah, notabene dia takut nih. Ada begal, ada apa. Nah, saya bantulah dia. Begitu juga ada amalannya tersendiri yang harus dia zikirkan. yang harus dijalani. Jalani. Gitu ya. Tapi sampai sekarang masih ada maksudnya yang orang-orang yang meminta seperti itu. Ada. Nah, kalau misalnya aku minta ilmu menghilang itu bisa nggak sih? Oh, gampang, Bang. Gimana tuh? Banyakin utang. Insya Allah pada saat jatuh tempo, Abang jangan kata tubuhnya nih, sendalnya juga hilang, Bang, insya Allah. Maksudnya kalau kayak ilmu kebal kan tanggung gitu kan. Terus ilmu yang lain-lain gitu itu kan tanggung. Kan ilmu menghilang itu lebih canggih, bener nggak? Sekarang buat apa?
supaya kayak nggak usah kayak memakai pesugihan tuyul terus pesugihan babi ngepet. Iya. Nah kan ini kan fungsinya untuk menarik uang. Nah kan Gimana? ketika kita punya ilmu menghilang kan bisa juga menarik uang. Pertanyaan saya, emang abang nggak tahu nih di antara kita ada portal-portal pembatas? Oke. Sama aja abang masuk ke wilayah militer atau perumahan deh. Oke. Abang kan ditanya identitasnya, tujuannya, kan gitu. Nggak sembarangan asal nyelonong aja, nggak mungkin. Kalau masuk satu bank, lawan dulu nih saya, kata Kodam sih gitu, atau jinnya kan. Seperti itu, Bang. Penjaganya lah ya. Lah iya. Gitu. Oke. Balik lagi cerita Oke. Abah nih. Berarti semuanya itu kan Abah batalkan sendiri ya. Emang karena niatnya itu udah. Nah, ini pengalaman. Iya, udah nggak mau melanjutkan. Karena kalau misalnya kalau misalnya Abah jadi melanjutkan dari pesugihan tersebut, apakah nantinya Abah jadi salah satu dari mereka yang Abah lihat ini? Udah pasti. Apakah cuma pesugihan itu doang? Apakah semua pesugihan? Berbeda-beda. Setahu saya. Berbeda-beda. Ada yang jadi ular, selesai itu. Ada yang jadi monyet. Oke, berarti ketika si orang yang melakukan pesugihan ini meninggal, berarti dia nggak langsung... Nggak benar-benar meninggal karena tidak diterima oleh bumi. Berarti dia disiksa dulu di... Ya, dalam bentuk Bisa ya? lain. Seperti Dalam artian seperti itu ya? Iya, Bang. Itu semua yang ikut dan yang melakukan... Melakukan ritual itu. Atau ritual pesugihan, rata-rata seperti itu. Pasti. Pasti, karena salah satu pasien saya pernah mengobatin orang nih, Bang. Orang tuanya ternyata melakukan itu, pesugihan. Setelah orang tuanya meninggal, itu ada ular pendek lewat depan rumahnya. Pada malam waktunya meninggal. Dan semua keluarga menyaksikan ular itu. Ularnya hitam, tidak panjang, pendek. Dia lewat, tapi anehnya ular itu juga menengok gitu. Ke arah sang mayat yang meninggal. Oke. Nah, di zaman 2026 nih sekarang. Iya. Masih ada nggak yang melakukan hal seperti itu? Banyak. Kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Soalnya kan ini bisa dibilang udah zaman yang benar-benar canggih. Canggihan mana sama jin kita? Selagi iblis hidup, maka jin tetap ada. Setan pun ada. Kan gitu, Bang. Canggihan mereka dibanding kita, Bang. Oke, Bah. Ya. Ini aku mau nanya tentang Wangkus nih. Iya. Wangkus ini kan yang mengantar Abah ini Betul. untuk melakukan sebuah ritual pesugihan mawar hideng ya. Betul. Tapi di dalam tadi yang Abah cerita, Iya. Wangkus ini sebenarnya menganut apa sih? Dan soalnya ketika di posisi Abah ini, Wangkus ini malah mengasah Abah sendiri. Oke, itu pertanyaan yang saya tanyakan juga kepada Wangkus. Oke. Wangkus kan mengantar orang untuk melakukan pesugihan dan mengajari orang juga untuk hal yang baik, ilmu-ilmu yang bagus. Wangkus nih maunya gimana sih sebetulnya? Ya, posisinya di mana sih gitu kan? Ya. Katanya begitu juga sama Bang. Lalu dia bilang begini, Abang, kalau abang mau tahu dalamnya lautan, abang lihat dari luar apa masuk ke dalam? Oke, masuk ke dalam. Dia sebut saya, kalau saya manggilnya kan Nak ya. Anak nyemplung dulu baru tahu itu dalam atau tidak. Oke. Oh iya. Ya harus nyemplung, Mbak. Begitu juga ilmu. Kalau mau tahu kelemahan ilmu, pelajari ilmu itu. Jangan ngeliat dari luarnya aja. Iya. Sekarang kalau masalah ritual yang saya lakukan, itu kan saya sudah wanti-wanti. Seperti saya mau wanti-wanti anak, menyelesaikan anak. Kalau ini begini, hasilnya nanti begini, akibatnya begini. Toh, pada saat perjalanan kami, kita tuh, dia bilang, kan saya juga sebelum nyampe lokasi, saya ingatkan anak.
Kalau masalah, dosa, pahala, itu urusan yang di atas, nak. Kita yang memilih. Kalau urusan saya, itu menjadi bagian saya. Karena yang saya tahu kuncinya saya, kata Wangkus. Begitu juga mengenai anak. Yang tahu kunci itu buah anak siapa? Anak sendiri kan. Begitu. Oke, nah tapi kalau misalnya Wangkus ini setiap mengantar tamunya Nah, yang untuk pengen melakukan hal ritual seperti itu, pernah nggak sih Abah nanya, Wangkus ini pernah nggak sih maksudnya ngasih tahu tentang resiko yang akan dihadapi itu? tadi kan saya bilang, dia akan bicara semuanya dulu. Oh, akan menjelaskan semuanya. Sebelum menyiapkan peralatan untuk acara ritual itu. Ya. Tapi kan Wangkus ini membilang kalau misalnya nantinya nggak bakal ada tumbal. Dan itu kan maksudnya... Jadi alih bahasa tumbalnya ini gini Bang, kan ada bargainingnya tumbal itu atau diganti di change atau ditukar, nggak jiwa. Tapi kekayaan ini hanya bisa dinikmati sampai hidup kita aja. Yeah. Tapi setelahnya ini Bang, tanda tangan kontrak sudah terjadi, ya melahir nanti repotnya. Syafaat habis. Oke. Nah, yang diambil kan di akhirnya Bang, ujungnya Bang. Iya. Oke. Seperti itu. Oke, Abah. Ya. Kan semuanya akhirnya nggak jadi ya. Nah, itu kan kondisi Abah waktu itu bener-bener lagi stres banget. Oh iya, lagi benar. bingung banget gitu kan. Luar biasa. Nah, setelah mendapatkan hidayah atau hikmah ya di dalam perjalanan tersebut. Ya. Sekarang kegiatan Abah ini seperti apa? Kegiatan saya, pertama saya konsultan bisnis. Oke. Yang kedua saya juga konsultan untuk permasalahan manusia ya. Maksudnya Kesulitan dalam apapun dan pengobatan alternatif. contohnya? Contohnya misalnya orang kena untuk ruqyah, untuk tawasul, hajat, keinginan ada yang harus didoakan, atau juga menetralisir suatu wilayah, atau juga pengobatan untuk orang santet, gendam, atau pelet. Oh, oke. Gitu. Nah, tapi Abah pernah nyembuhin atau pernah ngebantu nggak sih orang-orang yang pengen melepas pesugihannya? Agak sulit. Tapi sekiranya bisa nggak? Pernah saya coba. Dan itu resikonya tinggi, Mas. Di kitanya. Dalam arti? Serangan-serangan kepada kita kebaliknya lagi. Maksudnya ke Abahnya atau ke Ke sayanya. Oh. Ke sayanya. Gitu. Karena kalau sudah ada perjanjian dengan jin seperti itu ada yang kan jin berlevel, bertingkat juga ya. Nah, kalau menurut saya sendiri pribadi belum sanggup sih. Tapi waktu itu udah ada? Sudah ada dan alhamdulillah memang bisa. Lepas? Perjanjian itu? Perjanjian itu lepas. Ada seorang anak di Cengkareng. Karena orang tuanya yang dijadiin tumbal, tapi orang tuanya ini ternyata punya sesuatu yang akhirnya lari ke anak jadi tumbalnya. Jadi selama usia dari SMP sampai dia kerja ini Bang, resikonya adalah badannya itu kayak bersisik Bang. Si anaknya? Anak itu. Sampai usia itu waktu ketemu itu di usia 21 tahun. Dan dia nggak bisa duduk sembarangan tempat. Tiba-tiba masuk aja. Kayak orang kesurupan tuh. Resikonya di situ dan repotnya di situ. Waktu saya ketemu dia tuh berjauhan duduknya. Gak berani dekat. Anak sama orang tua? Nggak sama saya. Oh. Pada saat itu dia dibawa sama temennya untuk bertemu saya. Nah, selama ketemu saya itu dia nggak berani dekat ke saya. Lalu saya panggil, sini dekat sini. Dekat saya. Baru jalan mau dekat saya langsung kesurupan dia. Seperti monyet. Maksudnya loncat sana, loncat sini. Gayanya seperti monyet. Nah itu kalau kayak gitu tandanya? Ya berarti jin di dalam dirinya itu yang protes. Oh, yang nah setelah itu, setelah jadi seperti itu, jadi monyet itu ada kopi baru kita seduh nih, diminum habis Bang. Langsung diminum, blas gitu.
lari sana, lari sini lagi. Akhirnya saya pegang itu, saya bacakan, saya ruqyah nih badannya, saya bacakan gitu. Wah itu berontak bang, berontak nggak karu-karuan. Dipegangin temennya nggak kuat, dipegangin 3 orang juga mental. Cuma saya, alhamdulillah pegangan saya nggak kebuka ya, nggak ngunci sama dia nih. Setelah saya ruqyah, itu baru yang keluar darah seperti hati ayam bang, hati. Nah, keluar itu muntah dia. Habis muntah dia ambruk, berdiri lagi dia. Jangan kok, dia ngomong, jangan kok apa-apakan anak ini ya. Saya mau matiin ya anak. Karena saya ditumbalin ini anak. Gitu bang. Oh, kacau juga ya. Bener bang, ini nyata ini. Oke. Marah sih. Berarti kalau misalnya dari temen-temen yang nonton kisah Abah nih yang mau minta bantuan nama Abah, itu gimana tuh bang hubungannya? Ya bisa langsung ke saya atau gimana ya? Dari sosial media Abah sendiri atau? Ada, saya di TikTok ada. Oh di TikTok. Apa Abah? Boleh saya sebutin? Boleh. Oh, namanya Abah Kopi. Abah Kopi. Iya. Abah Kopi itu aja? Iya, Abah Kopi. Ntar langsung keluar berarti kalau gitu. Iya, lalu kita, saya boleh sebutin itu nggak novelnya? Nggak apa-apa. Novelnya ada di aplikasi Vizo ya. Namanya adalah The Adventure Abah Kopi and Friend. Oke. Friend, Langsung nongol tuh ya? Nongol. Jadi friend bukan friend, friend. Friend ya? Pakai palu atau papa ya, bukan pakai Fanta. P ya? Oke. Friend gitu. Kalau untuk di Facebook apa? Abah Kopi. Sama juga? Sama juga. Oh di TikTok, di Facebook ada? Ada. Oh, oke. Cuman di yang lainnya belum. Oke. YouTube-nya sudah ada juga. Oh YouTube-nya juga ada? Abah Kopi juga? Abah Kopi juga. Gitu. Oke, mungkin kalau misalnya kalian pengen minta bantuan bisa langsung aja tuh kunjungi, nanti ditaruh di deskripsi ya Pak ya. Boleh. Di bawah sini nih. Boleh, siap. Oke, Abah sekali lagi terima kasih nih Bang. Sama-sama Mas. Membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Iya. Semoga teman-teman bisa ngambil hikmahnya ya. Pelajaran ya dan hikmahnya nih. Bah, sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan gak buat teman-teman yang sampai saat ini masih melakukan hal pesugihan? Yang utama adalah kita belajar sadar. Belajar sadar akan sesuatu setiap langkah yang kita akan lakukan dan akan ambil. Jangan mudah yang namanya putus asa. Jangan juga mudah kita terpengaruh dengan hasutan-hasutan orang lain yang notabene ujung-ujungnya dia tidak bertanggung jawab, tapi kita menjadi tumbal daripada ucapan itu sendiri. Hati-hati. Dan yang orang yang belajar ilmu hikmah, ilmu apapun namanya ya, tolong cek nasab keilmuan tersebut. Dan dicek juga lari dari akidah. Tidak. Jangan sampai kita menjadi korban. Oke. Ada lagi? Jangan sampai juga nih Mas, di dunia melarat, di akhirat malah jadi kacau. Nggak mendapatkan apapun. Iya benar. Makanya yang instan itu sebenarnya emang nggak ada instan Mas. Iya. Instan aja. Baik lah intinya ya. Semuanya instan aja nggak. Indomie aja nggak instan. Nggak instan dong. Cuma namanya doang instan, tapi harus dimasak dulu. Dimasak dulu. Iya, bener. Oke Abah, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas. Oke, mungkin itu aja, gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.